Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat subuh hafizakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan beberapa ayat di surah Al-Kahfi. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menyampaikan tentang kisah pemilik dua kebun, kisah seseorang yang diberikan harta dunia oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kebun yang luar biasa, kebun yang selalu memberikan hasil yang terus menerus, hampir tidak putus, kebun yang secara susunannya menarik, yang terdiri dari kebun anggur, kemudian di sela-sela kebun anggur itu terdapat pohon kurma, dan di antara keduanya dibuat ladang, kemudian ada air yang sangat mencukupi terhadap tanaman-tanaman tersebut. Sampai-sampai nanti orang yang memiliki dua kebun ini, sampai-sampai dia menduga, dia menyangka kebunnya tidak akan rusak selama-lamanya. Kebunnya akan abadi selama-lamanya. Jadi saking luar biasanya kebun itu menghasilkan terus, buahnya tidak putus, hasilnya tidak putus, sampai dia mengatakan, ma adzunnu an tabida hadhihi abada. Aku yakin kebunku ini akan abadi, akan kekal. Jadi terbayang betapa luar biasanya kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang ini, sampai tadi dia menduga kenikmatan yang dia dapatkan tidak akan pernah binasa, tidak akan pernah rusak. Satu sisi kebunnya luar biasa, tentu di sisi yang lain ada pemahaman yang keliru. Tapi ketika kita bicara tentang kebunnya, saking luar biasanya sampai dia menduga ini kebun ini akan langgeng selama-lamanya. Kemudian kita juga sampaikan kisahnya dua orang, yang satu kaya raya tapi dia kafir, dia kufur, sementara orang yang kedua rezekinya hanya dicukupkan oleh Allah, tidak banyak, tetapi dia beriman kepada Allah. Dua orang yang berkawan ini, dua orang yang berteman ini, begitu bertemu maka salah satu yang di antara keduanya membanggakan apa yang dimilikinya, memamerkan apa yang dimilikinya. Kalau hari ini istilahnya flexing, dengan mengatakan ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Ana aktsaru minka malan, aku ini lebih banyak hartanya daripada kamu, wa a'azzu nafaran, dan pengikutku lebih banyak. Maka di sini kita sampaikan orang yang pailit itu, orang yang bangkrut itu, ketika dia bergantung kepada sesuatu yang suatu saat pasti akan lenyap, pasti akan binasa. Kemudian kita juga sampaikan dua hal yang banyak melalaikan manusia, yaitu harta dan jabatan, dan dua-duanya adalah apa yang dicita-citakan oleh orang-orang kafir, apa yang selalu dikejar-kejar oleh orang kafir, yaitu menumpuk harta sebanyak-banyaknya, mendapatkan posisi jabatan setinggi-tingginya. Karena buat mereka dua-duanya ini adalah standar kemuliaan. Kalau orang statusnya tinggi, hartanya banyak, berarti dia mulia. Dia buat standar sendiri. Kalau orang yang hartanya banyak itu berarti dia disayang oleh Tuhan, disayang oleh Allah.
Tapi orang yang rizkinya disempitkan, maka dia dihinakan oleh Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surah Al-Fajr tentang perkataan orang fa'ammal insan idza mabtalahu rabbu fa'akramahu wa na'amah. Kalau dia diberi rizki banyak, diberi nikmat banyak, fayaqulu rabbi akraman, Rabbku sedang memuliakanku. Sebaliknya kalau ada orang rizkinya disempitkan, maka dia mengatakan Rabbi ahanan, Tuhanku sedang mengejekku, Tuhanku sedang menghinakanku karena dia memberikan rizki yang kurang. Nah, ini standarnya orang kafir yang tidak boleh ada di kita. Jadi kemuliaan itu standarnya bukan materi dunia, tapi Allah sudah menjelaskan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling besar ketakwaannya, yang paling tinggi ketakwaannya kepada Allah. Jadi memang standarnya jauh beda. Maka jangan sampai kita yang beriman, kita yang muslim, kita yang rajin beribadah, standar kemuliaan kita turunkan, jangan sampai. Maka di sini Al-Imam Qatadah mengatakan tilka wallahi umniyatul fajir. Jadi demi Allah itulah yang dicita-citakan oleh orang yang fajir, orang yang banyak berbuat dosa. Apa itu? Kasratul mal, banyak harta, wa izzatun nafar, yaitu banyak pengikut, yang mengerumuni dia banyak, yang mengeluh-elukan dia banyak. Maka dua hal ini yang selalu diidam-idamkan oleh orang yang fajir, orang yang banyak melakukan dosa. Maka di sini ada kalimat yang menarik dari Syekh Abdul Aziz At-Turaifi, faqallahu asrahu. Beliau mengatakan, jangan pernah kalian bandingkan apa yang menjadi milik kalian dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Jangan bandingkan dunia kalian dengan dunia orang lain. Kenapa? Karena dua-duanya buruk. Kalau kalian membandingkan kehidupan kalian dunia dengan orang lain, kalau kalian unggul, kalian akan berlaku sombong, menganggap orang lain itu rendah, menganggap orang lain itu hina, karena kalian merasa lebih tinggi secara dunianya. Tapi kalau kalian kalah dari sisi dunia, sementara orang lain lebih unggul, yang ada kalian akan hasad. Jadi dua-duanya buruk. Kalau kita membicarakan dunia kita, kemudian kita bercermin dengan dunia orang lain, dua-duanya buruk. Kalau kita unggul, kita berlaku sombong. Kalau kita kalah, kita akan hasad dengki dengan apa yang dimiliki orang lain. Kita lanjut ke ayat berikutnya. Lihat bagaimana orang ini yang memiliki dua kebun ini, dia sangat-sangat tertipu dengan apa yang dimilikinya. Wa dakhala jannatahu, dan dia masuk ke dalam kebunnya, salah satu kebunnya. Wa huwa zalimun li nafsihi, dan dia menzalimi dirinya sendiri. Ada orang menzalimi dirinya sendiri banyak. Yaitu kata menzalimi dirinya sendiri, kalau ada orang kok menyebabkan dirinya jatuh kepada kesulitan dunia, apalagi kesulitan akhirat, maka dia sedang menzalimi dirinya sendiri. Jadi kalau ada orang kok membawa dirinya mendekatkan dirinya kepada neraka, maka dia orang yang menzalimi dirinya sendiri. Dan Allah menyebut orang ini sebagai orang yang menzalimi dirinya sendiri. Dia masuk ke kebunnya, kemudian Allah menyebutnya dia berlaku zalim terhadap dirinya sendiri. Apa bentuk kezalimannya? Allah sebutkan di sini. Pertama, lihat kalimatnya. Qala, dia berkata, ma adzunnu an tabida hadhihi abada. Aku yakin kebunku ini antabida hadhihi tidak akan binasa, tidak akan rusak abadan selama-lamanya. Kezaliman pertama. Mana ada di dunia ini yang langgeng? Mana ada di dunia ini yang abadi? Mana ada, tidak ada. Tapi orang ini, begitu dia melihat dunianya yang gemerlap luar biasa, kebunnya yang Masya Allah menakjubkan luar biasa, justru bukannya dia mengingat Allah, tapi malah menzalimi dirinya sendiri dengan pertama mengatakan kalimat yang memang tidak pas. Dia mengatakan kebunku ini akan abadi selama-lamanya. Itu kezaliman pertama.
Kezaliman kedua, wa ma adzunnu sa'ata qa'imah. Kezaliman kedua, aku yakin kiamat tidak akan pernah terjadi. Lihat, kalau orang itu sudah dihinggapi dunia, cinta dengan dunia, dia nggak mau mati. Kan lawannya begitu. Ada istilahnya namanya wahan. Wahan itu apa? Itu penyakit yang hari ini banyak menimpa orang beriman. Apa itu wahan? Wahan itu hubbud dunya. Orang cinta dunia dengan berlebihan, wa karahiyatul maut, dan benci mati, gak mau mati. Nah, itu dua hal itu sudah bertolak belakang. Kalau orang cinta dunia pasti dia gak mau meninggalkan dunia ini, gak mau cepat mati. Nah, kalau dia ingin mendapatkan kematian, segera ingin bertemu dengan Allah, maka dunia bagi dia tidak ada nilainya. Nah, itu jadi dua hal ini selalu bertolak belakang. Cinta dunia otomatis akan membuat orang benci mati. Tapi kalau orang ingin segera mati, dalam artian bukan putus asa matinya, tapi ingin segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan balasan terbaik di sisi Allah, sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu tugas beliau selesai, 63 tahun usia beliau, malaikat maut datang kan menyampaikan perintah dari Allah. Ya Rasulullah, Allah memerintahkan kepadaku untuk menyampaikan kepadamu, kalau engkau ingin hidup di dunia lebih lama lagi, maka engkau akan diberikan umur lebih panjang lagi. Atau pilihan yang kedua, engkau ingin segera bertemu dengan Allah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di usianya 63 tahun, malaikat maut datang memberikan tawaran. Yang pertama datang malaikat Jibril, kemudian membawa malaikat maut, kemudian diberikan tawaran. Kalau engkau ingin lebih lama lagi hidup di dunia, maka Allah akan memberikan usia untukmu. Tapi kalau engkau ingin segera bertemu Allah, maka Allah akan memberikannya. Tapi Nabi mengatakan ilar rafiqil a'la, ilar rafiqil a'la. Jadi ketika Nabi sudah merasa tugasnya sudah selesai, amanahnya sudah selesai, maka beliau pengen segera pulang, pengen segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimatnya begitu kan. Sampai para sahabat yang paham, mereka mengatakan, fidaka abi wa ummi ya Rasulullah. Biarkan ayah dan ibuku jadi tebusan untukmu ya Rasulullah. Mintalah umur lagi ya Rasulullah. Mintalah umur lagi. Mintalah hidup di dunia lebih panjang lagi. Jadi ketika Nabi di masa sakitnya kan beliau masih sempat memberikan wasiat. Dan di antara wasiatnya kan beliau bercerita. Ada seseorang di antara hamba Allah yang diberikan dua pilihan. Apakah dia mau tetap hidup di dunia, diberikan usia lebih panjang, atau dia ingin segera bertemu dengan Allah. Kemudian hamba ini memilih yang kedua. Semua sahabat merasa tenang-tenang saja, karena Nabi menceritakan seorang hamba, tidak langsung mengatakan diri beliau. Sementara sahabat Abu Bakar yang faham kalimat itu, maka beliau menangis sejadi-jadinya, karena yang dimaksud dengan seorang hamba adalah Rasulullah SAW. Maka beliau mengatakan, fidaka abi wa ummi ya Rasulullah. Biarkan ayahku dan ibuku menjadi tebusanmu. Mintalah umur yang panjang ya Rasulullah. Mintalah tetap engkau di dunia ya Rasulullah. Jadi orang kalau segera ingin bertemu dengan Allah, maka dunia ini menjadi tidak ada nilainya, menjadi hina. Tapi orang ini kan tidak. Begitu dunianya luar biasa, harta benda yang dimilikinya luar biasa, justru harta benda ini membuatnya tertipu. Pertama, dia mengatakan apa yang dimilikinya akan abadi. Yang kedua, wa ma adzunnu sa'ata qa'imah. Tidak mungkin kiamat itu akan terjadi. Kalimat ketiga tidak cukup di situ. Dia mengatakan, wala irruditu ila rabbi. Kalau seandainya aku nanti mati dan aku dikembalikan kepada Tuhanku, lihat kalimatnya. Orang ini PD-nya kebangetan. PD-nya kebangetan luar biasa. Lihat. Kalaupun memang aku nanti mati, wala irruditu ila rabbi, kalau memang nanti aku berpulang kepada Tuhanku, la ajidanna khairan minha munqalaba. Aku pasti akan mendapatkan balasan yang lebih baik di sisinya dibandingkan yang aku dapatkan di dunia ini. Sudah dia kafir, sudah dia ingkar, tidak beriman kepada hari kiamat kan kafir, mengingkari rukun iman. Kita mengingkari rukun iman, tapi masya Allah PD-nya luar biasa. Kalaupun nanti aku mati, ya pasti tempatku di sisi Tuhanku akan lebih baik daripada yang aku dapatkan di dunia ini. Bayangkan betapa orang itu begitu tertipu dengan dunia, sudah akal pikirannya sudah gak jalan lagi.
Sudah gak normal lagi cara berpikirnya. Orang normal akan berpikir dunia ini sementara. Hidup di dunia ini cuma seperti orang yang duduk di bawah pohon minum kemudian nanti akan berjalan lagi. Jadi tapi orang ini tidak. Makanya ini kita sampaikan. Yang pertama, orang yang kalau sudah gandrung kepada dunia, kecintaannya kepada dunia berlebihan, pertama dia akan berlaku sombong, takabur kepada orang lain, merasa dirinya lebih mulia karena dunianya lebih banyak. Tadi kan dia berkata kepada temannya, aku loh lebih banyak hartanya daripada kamu. Kamu itu siapa? Gitu. Aku loh pengikutku lebih banyak. Dan kamu itu siapa? Jadi berlaku sombong kepada orang lain. Yang kedua, menyekutukan Allah dengan tadi tidak beriman kepada hari kiamat berarti dia kafir, dia ingkar. Dan yang ketiga kufur nikmat. Tidak bersyukur kepada Allah, tidak bersyukur kepada yang memberi, tapi tadi malah mengagung-agungkan apa yang dia punya. Maka di sini sampai dikatakan al-maftun bid dunya, orang yang terfitnah dengan dunia, engkau akan mendapati orang yang tertipu dengan dunia. Pertama, mukhalifun lil akli, akalnya sudah tidak beres. Dia akan merasa pokoknya dia akan kekal abadi, yang dimilikinya akan kekal abadi. Itu kan sudah tidak waras. Yang kedua, mukhalifun lid-din, dia akan menyelisihi agama, karena agama ini mengatakan hidup di dunia sementara. Kiamat pasti terjadi, tapi orang yang tertipu dengan dunia, dia akan mengatakan kiamat itu tidak ada. Kalau sudah begitu, mutakabbir, angkuh, sombong, dia mengatakan tadi ya kalimatnya, kalaupun aku mati ya aku akan mendapatkan tempat lebih baik di sisi Tuhanku daripada yang aku dapatkan di dunia ini. Nah, itu jadi itu kalau orang sudah terfitnah dengan dunia, dunia itu sudah nempel kuat di dalam hatinya. Maka ukuran bahagia itu sebenarnya di hati, bukan di fisik yang kita miliki, bukan di materi yang kita miliki. Maka kita sampaikan, kalau hati seseorang itu bahagia, maka punya sedikit materi pun dia akan tetap bahagia di dunia ini. Tapi kalau fisik hatinya tidak bahagia, punya dunia dengan seisinya tidak akan bahagia. Jadi ukuran kebahagiaan itu adanya di dalam hati. Makanya kita sampaikan di sini. Jika hatimu tidak bahagia, maka semua kemewahan dunia tidak ada artinya. Tidak akan pernah membuat bahagia. Jadi ukurannya di hati. Hati kok bisa bahagia bagaimana? Nutrisi hatinya harus diberi makan dengan cukup. Apa makanannya hati? Ya zikir, ilmu, beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah. Itu makanannya hati. Itu yang membuat hati itu tenang, hati itu nyaman. Jadi bahagiakan hati kita. Jangan fokus di materi dunia. Kalau kita fokus numbuk sebanyak-banyaknya sementara hati kita gersang, hati kita kering, ya tidak akan pernah nyaman. Tidak akan pernah bahagia. Kemudian dinasehati Pak sekarang. Itu pentingnya kita punya teman yang baik. Kalau kita menyimpang, kita keluar dari jalur, ada yang mengingatkan. Makanya perbanyak teman yang baik, perbanyak teman yang soleh. Ini nanti temannya mengingatkan, kamu itu udah keterlaluan kok, melencengnya. Masa ia mengatakan apa yang kamu miliki akan kekal abadi? Kamu mengatakan kiamat tidak akan terjadi. Kamu mengatakan dengan pedenya, kalau kamu nanti mati di akhirat akan dapat tempat lebih baik. Padahal kamu tidak beriman. Maka temannya mengingatkan, qala lahu sahibuh. Temannya yang agak miskin ini, yang beriman ini mengingatkan orang yang kafir yang kaya ini. Dan apa yang terjadi biasanya? Orang tidak punya mengingatkan orang yang punya. Biasanya apa? Ditolak. Nggak mau didengar. Dan ini terjadi, lihat. Qala lahu sahibuh. Temannya yang beriman ini mengingatkan, wa huwa yuhawiruh. Dia menasihati, dia mengajaknya bicara baik-baik. Akafarta billadzi khalaqaka min turab? Apakah kamu ingkar? Apakah kamu tidak yakin dengan zat yang telah menciptakanmu dari tanah? Tsumma min nutfah, kemudian dari tanah itu dia menjadikanmu menjadi saripati, menjadi air mani, menjadi nutfah. Tsumma sawwaka rajulan, kemudian dia telah membentukmu sebagai sosok yang sempurna seperti ini. Apakah kau mengingkarinya? Jadi kalau orang itu sudah menyimpang, tidak beriman kepada Allah, maka ingatkan dia tentang
asal penciptaannya. Dan mengingatkan kita tentang asal penciptaan kita itu akan tadi membuat kita tidak lagi berlaku sombong. Dan ini di berbagai ayat begitu. Jadi kalau orang itu sudah merasa dirinya tinggi, ayo kembali ingat, dulu kita asal kita apa sih? Dulu kita itu diciptakan dari apa sih? Jadi dengan mengingat asal penciptaan kita, maka kesombongan yang ada dalam diri kita akan luruh, akan rontok insya Allah. Tapi kalau orang lupa, tidak pernah ingat ya tadi. Makanya di sini diingatkan, apakah kau ingkar, kau tidak iman, kau tidak beriman dengan zat yang telah menciptakanmu dari tanah, kemudian menjadikanmu sperma dan seterusnya, kemudian sampai menjadikanmu sosok laki-laki seperti ini, sempurna seperti ini. Lakinnahu Allahu Rabbi. Tetapi yang aku yakini adalah bahwa Allah adalah Tuhanku. Kalau kamu tidak beriman, ayo kembali. Ayo sadarlah. Wala usyrik bi rabbi ahada. Jadi orang yang soleh ini mengatakan, lakinnahu Allahu Rabbi. Tuhanku adalah Allah dan aku tidak akan pernah menyekutukannya selama-lamanya. Jadi beda kualitas pembicaraannya. Kalau tadi bicara dunia, tapi yang orang yang soleh, orang yang beriman ini, dia mengatakan Tuhanku adalah Allah dan aku tidak akan pernah menyekutukannya selama-lamanya. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ini kalimat yang bagus. La tashab illa man a'anaka ala dzikrillah. Jangan berkawan, jangan berteman kecuali dengan orang yang membantumu untuk bisa ingat kepada Allah. Jangan kau berteman kecuali dengan orang yang membuatmu ingat kepada Allah. Maka teman yang baik itu pertama, dia akan membantu kita ingat kepada Allah. Kalau kita lupa, kita diingatkan. Kalau kita terlalu sibuk, terlalu melenceng, fokus geser kepada dunia, kita akan dipanggil. Ayo kembali. Bukan itu jalanmu. Ayo kembali, ini jalan kita. Ini tujuan kita. Kemudian yang kedua, teman yang baik itu teman yang kalau kita salah, kita diingatkan. Bukan teman yang baik itu orang yang selalu mengatakan yes. Asal Tuhan senang, asal Anda senang. Tidak. Teman yang baik itu begitu melihat kita salah, dia akan mengingatkan kita dengan caranya sampai kita kembali untuk memperbaiki kesalahan yang kita lakukan. Dan teman yang baik itu dia akan menguatkan kita, membuat kita tetap tabah, kokoh dalam menghadapi ujian-ujian di dunia ini. Dan ini semuanya landasannya ayat. Jadi teman yang baik itu kainusabbihaka katsira, agar dia akan mengingatkanmu untuk banyak bertasbih mengingat Allah. Teman yang baik itu yusabbiruk, dia akan membuatmu sabar. Membuat sabar itu bukan jengkelin, bukanlah. Tapi kalau kau lagi ditimpa musibah, timpa kesulitan, yang sabar ya. Dia akan menghibur, dia akan datang untuk mendukung, dia akan datang untuk menguatkan. Bukan malah dia menjengkelkan kita, udah sabar bukan. Sampai ada guyonan lah. Jadi di dunia ini ada dua orang. Orang yang sabar dan orang yang bikin sabar kita. Jadi orang yang sabar dan orang yang bikin kita ayo sabar. Karena jengkelin atau karena nyusahin. Yang ketiga, orang yang sabar itu menguatkan. Idh yaqulu li sahibi la tahzan innallaha ma'ana. Jadi orang yang berkata kepada temannya, jangan bersedih. Allah akan bersama kita, Allah akan membantu kita. Itu teman yang baik. Kemudian itu nasihat pertama. Ketika tadi dia sudah melenceng jauh sampai tidak beriman kepada hari akhir, tidak beriman kepada hari kiamat, maka kemudian diingatkan. Diingatkan tentang Allah yang menciptakanmu, jangan sampai kamu berlaku kafir. Yang kedua, diingatkan. Kalau kamu itu punya sesuatu yang bagus, yang baik, kalau kau memiliki dunia yang gemerlap ini, jangan sampai yang kau miliki ini sia-sia, jangan sampai yang kau miliki ini rusak. Maka diingatkan, agar nikmat itu tetap terjaga. Ini pengingatnya, ini buat kita semuanya. Walaula, seandainya idz dakhalta jannataka, setiap kamu mau masuk ke kebunmu, melihat kebunmu yang indah itu, qulta masya Allah la quwwata illa billah. Harusnya dengan apa yang kamu miliki yang luar biasa ini, setiap kamu melihatnya, setiap kamu mengingatnya tentang nikmat Allah yang luar biasa ini, harusnya kamu mengatakan masya Allah. Ini semuanya adalah atas kehendak Allah, bukan karena
kehebatan diriku punya ini semuanya. Bukan karena kepintaranku aku memiliki ini semuanya. Bukan karena usaha kerasku aku memiliki ini semua. Jadi ini pengingat untuk kita semuanya. Siapapun yang Allah berikan anugerah harta dunia, apalagi harta dunianya menakjubkan, rumah yang megah, kendaraan yang mewah misalkan, harta yang berlimpah ruah, maka hendaknya dia mengatakan Masya Allah, semua ini adalah pemberian dari Allah, semua ini adalah apa yang Allah kehendaki untuk diriku. Seandainya Allah tidak berkehendak, maka bagi Allah mudah untuk mengambilnya. Seandainya Allah tidak berkehendak, aku akan sulit untuk mendapatkannya. La quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan itu Allah yang memberikannya. Nasihat yang luar biasa. Kenapa kita perlu mengatakan itu? Ini lihat kita nanti sampaikan. Pertama, ketika melihat sesuatu yang menakjubkan, maka segera ingat kepada Allah. Segera puji Allah, segera bertasbih mengingat Allah. Subhanallah atau Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi ucapkan zikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya adalah tadi agar tidak terkena ain. Apa itu ain? Ain itu tadi ya, pandangan yang bisa membinasakan. Ain itu nyata, walaupun di kita tidak terlalu kentara ya, tidak terlalu terlihat, tidak terlalu tampak. Tapi kalau di Arab itu nyata sekali. Jadi ain itu dia bisa membunuh. Dia bekerjanya seperti sihir. Jadi kalau ada orang itu terkena ain, misalkan pagi baik-baik saja, begitu dia terkena ain, sore bisa sakit, bahkan bisa mati langsung. Jadi ain itu bisa membunuh. Dia disebut ain karena bermulanya dari pandangan. Dia melihat sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang luar biasa, dan sesuatu ini bukan hanya benda mati ya. Termasuk benda hidup. Misalkan lihat anaknya lucu, Masya Allah, ganteng, cantik kok. Dia memuji-muji tapi tidak menyebut nama Allah, khawatir nanti di ucapannya itu akan ada ain. Jadi ucapannya itu akan mengandung ain, kemudian menyebabkan yang dipuji ini malah terkena seperti dampaknya sihir tadi. Jadi banyak, silakan nanti dilihat di YouTube misalkan pengaruh ain. Jadi seorang anak yang tadinya seger, sehat, tiba-tiba anak itu gak berselama menjadi lumpuh, bahkan gak bisa bicara. Jadi itu di makhluk hidup ya. Di kendaraan juga sama, hati-hati. Kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan, maka puji, menyebut nama Allah. Masya Allah indah ya, Masya Allah luar biasanya mobil itu misalkan, Masya Allah luar biasanya rumah ini megah sekali. Walaupun di kita sekali lagi tidak begitu terlihat dampaknya, tapi nyata. Ain itu nyata, ain itu hak. Dia bekerjanya seperti sihir. Tadi sekali lagi kita sampaikan disebut ain karena dia bermulanya dari pandangan. Dia melihat sesuatu, kemudian dia merasa takjub, dan dia tidak mengingat Allah, sehingga pandangannya itu diikuti dengan kalimat yang dia keluarkan, bisa menjadi panah sihir yang mengenai apa yang dia lihat. Jadi silakan nanti di YouTube bisa dilihat banyak ain, pengaruhnya, dampaknya, dan itu betul adanya. Makanya ini diingatkan. Kalau kita lihat kan kadang di mobil kan suka ditulis di belakangnya. Hadza min fadli rabbi atau apalah, Masya Allah la quwwata illa billah. Itu hanya sekedar mengingatkan orang yang melihatnya, kalau dia kagum dengan mobil itu, tolong baca itu kalimat itu, sekedar untuk mengingatkan. Apalagi di Arab itu lebih banyak lagi kan kendaraan-kendaraan bagus-bagusnya dikasih tulisan itu untuk mengingatkan orang yang melihatnya bahwa ini semua pemberian Allah. Jadi kalau ingin mengagumi, jangan lupa ucapkan Masya Allah. Jadi ini lihat kalimatnya, kalimat dari Nabi SAW. Ini tentang tadi keluar dari rumah ya. Yang tentang ain mana ya? Ini Nabi SAW menyampaikan, man ro'a syai'an fa'ajabahu, pada siapa melihat sesuatu yang membuat dia takjub, membuat dia kagum, faqala Masya Allah la quwwata illa billah. Begitu dia kagum kemudian dia mengucapkan Masya Allah la quwwata illa billah, lam yadurrahu ainun, maka ain itu tidak akan membuat mudarat kepadanya, tidak akan menyakitinya. Jadi ini hadis dari Nabi. Sementara yang lain mengatakan, Nabi SAW menyampaikan, idza kharaja min baitihi man qala, barang siapa yang berdoa ketika dia keluar dari rumahnya, dia mengatakan bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah,
Barang siapa yang dia keluar dari rumah, tentu setelah mengucapkan salam, dia mengucapkan kalimat ini, Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. 3 ucapannya ini, lihat kata Nabi, maka akan dikatakan kepada si fulan yang mengatakan doa 3 ini, kufita, engkau telah dicukupi. Wa wuqita, engkau telah dilindungi. Wa tanaha anhu syaitan, dan syaitan akan menjauh darimu. Sepele, Pak, kecil, ringan doanya. Maka jangan sampai kita lupa. Kalau lupa silakan ditulis di depan pintu. Jadi untuk sekedar mengingatkan kita. Karena kita banyak lupanya, saking buru-burunya, tergesa-gesanya, kita lupa berdoa. Bayangkan kalau Nabi sampai mengatakan, ucapkan 3 doa ini. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. 3 kalimat ini akan menjadikan kita dicukupi kebutuhan kita, dilindungi diri kita dari mara bahaya, dan setan akan dijauhkan dari kita. Ini ajaib, Masya Allah doanya ini. Dan kita harus yakin karena yang menyampaikan Nabi. Tak boleh kita ragu-ragu. Jadi belum lagi nanti kalimat yang lain kita sampaikan. Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu, ketika beliau melihat hartanya banyak, hartanya menakjubkan, Urwah ini salah satu putranya Zubair bin Awam, cucu dari Abu Bakar yang merupakan ahli ilmu. Jadi ketika beliau melihat di antara hartanya ada yang menakjubkan, maka dia mengatakan Masya Allah la quwwata illa billah. Bahkan nanti di athar disebutkan ada ulama namanya Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih itu sampai menulis di depan rumahnya. Jadi kayak nulis mobil tadi tidak masalah. Ternyata ada contohnya dari para ulama. Dari Wahab bin Munabbih, di rumahnya itu tertulis, Pak, di pintu rumahnya tertulis Masya Allah la quwwata illa billah. Jadi gak usah malu, Pak, gak usah gengsi. Jadi seorang ulama Wahab bin Munabbih saja di depan rumahnya ditulisi Masya Allah la quwwata illa billah. Satu sisi untuk mengingat, sisi yang kedua untuk tadi orang yang mengagumi apa yang dimilikinya, biar dia mengingat kalau semua ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hasil usahanya sendiri. Kemudian tadi setelah dinasihati 2 ini, orang yang soleh ini kemudian dia mengatakan, intaroni an aqallu minka malan wa walada. Memang saat ini yang kamu lihat aku ini sedikit hartanya, sedikit anaknya. Jadi karena tadi, Pak, dia begitu menasihati, dia merasa jangan-jangan dia gak mendengar nasihatku karena aku lebih miskin, karena anakku tidak sebanyak dia yang dia miliki, karena pengikutku tidak sebanyak yang dia miliki. Maka dia sadar diri, tapi sadar diri ini bukan untuk merasa minder, bukan. Jadi sekedar untuk mengingatkan saudaranya, temannya ini yang melenceng tadi, memang aku lebih miskin, memang yang aku miliki tidak sebanyak dirimu. Kemudian dia berdoa, minta di sisi Allah, fa'asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatik. Semoga nanti kalaupun aku sekarang tidak punya, semoga nanti Allah memberikanku apa yang lebih baik dari kebunmu itu. Kalaupun tidak di dunia, semoga nanti Allah memberikannya di akhirat, di surga. Jadi orang beriman itu tidak boleh minder, tidak boleh minder. Begitu melihat orang berpangkat, orang hartanya melimpah kemudian menjadi minder, menjadi keluh lisannya, tidak boleh. Jadi tadi kan orang ini mengatakan bukan dalam rangka untuk merendahkan dirinya, bukan, tapi untuk menyadarkan temannya, memang saat ini hartaku tidak sebanyak dirimu, apa yang aku miliki tidak sebanyak dirimu, tapi aku berharap nanti Allah memberikanku yang lebih baik daripada kebunmu itu. Kalaupun tidak di dunia, semoga di akhirat. Dan yang nanti dilakukan oleh temannya yang baik ini, karena dia melihat temannya sudah dibutakan oleh dunia, dia mengucapkan kalimat yang mendoakan keburukan, Pak, buat temannya ini. Tapi keburukannya atas apa yang membuat temannya lalai. Jadi dia mendoakan keburukan terhadap kebun yang dimiliki oleh temannya. Nah, seperti apa insya Allah akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Jadi nanti kesimpulannya ternyata boleh mendoakan tidak baik kepada orang yang tertipu dengan dunia. Doakan dunianya semoga hilang, itu boleh ternyata di ayat ini ya. Kalau kita lihat di ayat ini,
Nanti orang yang soleh ini mendoakan semoga yang kamu miliki itu binasa. Kenapa begitu? Karena dia telah melihat apa yang dimilikinya itu membuat temannya menyimpang jauh. Maka dia berharap kalau yang membuatnya menyimpang ini hilang, semoga dia bisa kembali ke jalan yang lurus. Itu maksudnya. Jadi itu maksudnya. Nanti insya Allah akan kita sampaikan di pertemuan yang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majid. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.